Amerika Serikat tidak yakin serangan amfibi Rusia di atau dekat kota Odessa di Ukraina akan segera terjadi. Ini kata pejabat senior pertahanan AS pada hari Minggu di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang potensi serangan di kota itu. Dikutip dari Haaretz, pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim memperkirakan Rusia telah meluncurkan sekitar 600 rudal sejak awal invasi dan mengerahkan ke Ukraina sekitar 95% pasukan tempur yang telah disiapkan sebelumnya di luar negeri. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan hari Sabtu bahwa kenegaraan Ukraina dalam bahaya dan menyamakan sanksi Barat terhadap Rusia dengan menyatakan perang. Sementara itu, gencatan senjata dijanjikan di kota pelabuhan Mariupol yang terkepung runtuh di tengah adegan teror. Dengan retorika ke Kremlin yang semakin sengit dan penangguhan hukuman dari pertempuran yang bubar, pasukan Rusia terus menembaki kota-kota yang dikepung dan jumlah orang Ukraina yang dipaksa keluar dari negara mereka bertambah menjadi 1,4 juta. Pada malam harinya, pasukan Rusia telah mengintensifkan penembakan mereka di Mariupol sambil menjatuhkan bom kuat di daerah pemukiman Cherchiv, sebuah kota di utara Kiev, kata para pejabat Ukraina. Ibu-ibu yang kehilangan meratapi anak-anak yang terbunuh, tentara yang terluka dilengkapi dengan tourniquet, dan dokter bekerja dengan cahaya ponsel mereka saat kesuraman dan keputusan menyelimuti kerumunan pria berbaris di ibu kota untuk bergabung dengan militer Ukraina. Selain itu, staf di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia Ukraina terus mengoperasikannya, tetapi manajemen sekarang di bawah pemerintah komandan pasukan Rusia yang merebutnya pekan lalu. Ini kata pengawas nuklir PBB pada hari Minggu mengutip regulator Ukraina. Manajemen dan staf harus diizinkan untuk melaksanakan tugas vital mereka dalam kondisi stabil tanpa gangguan atau tekanan eksternal yang tidak semestinya. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Minggu menjanjikan dukungan Amerika kepada bekas republik kecil pecahan Soviet Moldova yang condong ke barat yang menghadapi masuknya pengungsi dari Ukraina. Negeri ini juga secara waspada menyaksikan perang intensif Rusia dengan tetangganya. Blinken bertemu dengan pejabat senior Moldova yang meminta bantuan internasional dan menangani lebih dari 120.000 pengungsi dari Ukraina yang sekarang menjadi tuan rumah, sementara juga mencari jaminan keamanan terhadap potensi agresi Rusia. Lebih dari 230.000 orang telah melarikan diri ke atau melewati Moldova dari Ukraina sejak perang dimulai 11 hari yang lalu. Blinken mengatakan penyambutan pengungsi Moldova adalah inspirasi bagi dunia. Rusia sendiri memiliki pasukan di Moldova, sebuah negara berpenduduk 2,6 juta, ditempatkan di wilayah Transnistria yang disengketakan dan mereka diawasi ketat saat Presiden Rusia Vladimir Putin melanjutkan invasi ke Ukraina, di mana ratusan tentara Rusia terbunuh setiap hari, kata Duta Besar AS untuk PBB kepada penyiar ABC AS. Rusia masih terus melancarkan serangan ke berbagai kota di Ukraina termasuk di kota Mariupol. Akibat serangan tersebut, upaya mengevakuasi warga sipil gagal. Menurut otoritas militer Ukraina pada Minggu 6 Maret 2022 pagi, evakuasi dari kota pelabuhan Mariupol dijadwalkan akan dimulai pada siang hari waktu setempat, selama gencatan senjata lokal pukul 10 pagi hingga 21 malam. Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerchenko, mengatakan evakuasi direncanakan di sepanjang koridor kemanusiaan yang ditentukan dihentikan karena serangan yang sedang berlangsung. Evakuasi kota Mariupol dan kota Volkhova sebelumnya pernah diagendakan juga pada Sabtu 5 Maret 2022 setelah Rusia mengumumkan gencatan senjata. Tapi sayang, evakuasi di kota Mariupol akhirnya gagal karena pasukan Rusia disebut-sebut justru melakukan serangan kembali. Pasukan Rusia menjebak penduduk kota Mariupol di bawah lebih banyak penembakan dan pemboman udara oleh pasukan Rusia. ICRC juga mengungkap bahwa jalur aman warga sipil dari kota Mariupol di timur Ukraina yang terkepung setelah dihentikan pada Minggu untuk hari kedua berturut-turut. Mereka pun juga mengkritik kurangnya kesepakatan yang tepat antara pihak-pihak yang bertikai untuk melindungi kehidupan sipil di tengah pelanggaran gencatan senjata. Organisasi itu mengingatkan kepada kedua belah pihak bahwa staf, kendaraan dan bangunan yang berlambang Palang Merah dilindungi di bawah hukum internasional. ICRC mendesak mereka untuk menghormati hukum humaniter internasional dan untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil.